Kamu bilang kamu lagi healing, tapi kenapa malah makin ngerasa kosong? Kamu bilang butuh waktu sendiri, tapi masalah itu tetap duduk manis di sudut pikiran. Healing, atau sebenarnya kamu lagi lari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi. Hari ini kita akan ngobrol tentang satu hal penting yang sering disalahpahami. Healing versus lari dari masalah. Apa sih bedanya? Dan gimana cara healing yang benar? Yang benar-benar menyembuhkan? Sekarang, hampir semua orang bilang mereka butuh healing. Dan itu nggak salah. Kita semua memang butuh ruang untuk pulih. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, healing itu apa sih sebenarnya? Banyak yang mengira healing itu harus pergi ke tempat yang tenang. Naik gunung, liburan, ke Bali, atau mungkin sekadar menutup semua sosial media dan menghilang. Tapi, apakah benar itu healing? Healing itu bukan soal tempat, bukan soal menjauh dari keramaian. Healing adalah tentang bagaimana kita bisa duduk bersama luka kita, menatapnya, dan berkata, "Aku tahu kamu ada, dan aku siap pelan-pelan menyembuhkanmu." Sebaliknya, lari dari masalah itu ketika kita terus menghindar. Bukan karena kita nggak peduli, tapi karena kita takut. Takut kalau luka itu muncul lagi. Kita takut kalau mengingatnya, rasa sakit itu akan kembali menyelimuti kita. Tapi masalahnya adalah, semakin kita menghindar, semakin kuat dia mengejar. Kita pikir kita udah move on, tapi ternyata cuma numb. Kita nggak sembuh, kita beku. Jadi perbedaannya jelas, healing itu sadar, hadir, dan berani menghadapi. Lari itu menghindar, menekan, dan berharap semuanya hilang sendiri. Kamu mungkin ngerasa kamu lagi healing, tapi coba pikirin ini baik-baik. Apakah kamu benar-benar memberi dirimu ruang untuk merasa? Atau kamu sibuk banget, kerja terus, nongkrong terus, nonton series berjam-jam, cuma biar nggak sempat mikir? Apakah kamu menghindari orang-orang yang nanyain kabarmu? Karena kamu nggak tahu harus jawab apa. Apakah kamu terus ngepost motivasi atau kata-kata self-love, tapi dalam hati kamu masih merasa kosong? Kalau iya, mungkin kamu bukan healing, tapi lari. Kamu menyibukkan diri supaya nggak harus duduk dengan perasaanmu sendiri. Dan ini wajar, sangat manusiawi. Kita semua pernah lari. Karena menghadapi luka itu capek, menyakitkan, dan gak ada jaminan cepat sembuh. Tapi percayalah, luka yang dihindari gak akan pernah hilang. Dia cuma tidur sebentar, dan ketika dia bangun lagi, dia akan datang lebih kuat, lebih menyakitkan. Jadi kalau kamu terus merasa stuck, kosong, atau emosi naik turun tanpa sebab, itu mungkin sinyal tubuhmu, jiwamu, yang bilang, "Hey, berhenti lari. Ayo ngobrol bentar." Lalu, gimana cara healing yang sehat, yang bukan cuma jadi pelarian sementara? Pertama, berani jujur sama diri sendiri. Tanyakan, aku sebenarnya sakit di mana? Apa yang bikin aku begini? Nggak usah buru-buru cari solusi. Kadang, yang kita butuh hanya didengar, bahkan oleh diri kita sendiri. Kedua, tulis perasaanmu. Nggak perlu rapi, nggak perlu puitis, tulis aja apa yang kamu rasakan. Kadang, pernah bisa jadi cermin paling jujur. Ketiga, terima bahwa nggak semua hari harus baik-baik aja. Healing itu bukan tentang selalu semangat, tapi tentang tetap melangkah, meskipun pelan. Keempat, cari support system yang tepat. Nggak semua orang bisa ngerti kamu, dan itu nggak apa-apa. Tapi kamu berhak punya tempat yang aman untuk cerita. Sahabat, keluarga, atau bahkan psikolog. Kelima, beri waktu. Nggak ada deadline untuk pulih. Luka batin itu bukan lomba. Nggak usah bandingin perjalananmu sama orang lain. Mereka bukan kamu. Ingat, healing itu proses, bukan hasil instan. Setiap air mata, setiap malam panjang, setiap momen diam, itu bagian dari prosesnya. Teman-teman, aku tahu menghadapi rasa sakit itu nggak mudah.
Kadang kita cuma pengen semuanya hilang. Pura-pura kuat, pura-pura nggak peduli, pura-pura bahagia. Tapi semakin kita pura-pura, semakin kosong rasanya. Healing bukan tentang menjadi orang yang sama seperti sebelum terluka. Healing adalah tentang tumbuh, menjadi versi baru dari diri kita. Versi yang lebih sadar, lebih kuat, lebih penuh kasih. Dan ingat, kamu nggak harus ngerti semua jawabannya sekarang. Kadang cukup dengan satu hal kecil, bertahan hari ini. Cukup satu napas dalam, satu langkah kecil, satu momen jujur dengan diri sendiri. Itu pun udah luar biasa. Kalau kamu lagi berjuang sekarang, aku mau bilang ini dengan sepenuh hati. Aku bangga sama kamu. Kamu yang nonton video ini sampai akhir. Kamu yang udah coba jujur sama perasaanmu. Kamu yang mungkin udah jatuh berkali-kali, tapi masih bertahan. Kamu itu kuat, meskipun kamu sendiri belum merasa begitu. Please, jangan anggap dirimu gagal hanya karena prosesmu berbeda. Kamu sedang belajar sembuh. Kamu sedang berusaha mencintai dirimu lagi. Dan itu adalah bentuk keberanian paling indah. Kalau video ini ada artinya buat kamu, bantu share ke orang-orang yang kamu sayangi. Siapa tahu mereka juga lagi diam-diam berjuang. Tulis di komentar, apa arti healing buat kamu? Aku akan baca, dan siapa tahu kisahmu bisa jadi harapan untuk yang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga diri, peluk dirimu, dan percaya kamu pantas untuk pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.